Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai adanya perbedaan pendapat, terutama dalam hal agama. Ada yang bertanya, apa sebenarnya beda pendapat itu? Apakah semua perbedaan itu harus dihindari karena dapat menimbulkan perpecahan, atau adakah batasan dan kriteria yang jelas? Hari ini, mari kita bahas bersama, berdasarkan pemahaman dari Al-Quran dan hadis, agar kita lebih mengerti kapan perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar dan kapan justru berbahaya bagi keutuhan umat Islam. Semoga pembahasan ini membawa manfaat dan menambah wawasan kita semua. Oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Beda pendapat dapat terjadi dalam masalah dunia, muamalah. Misalnya terbatas pada masalah dunia seperti bolehkah melakukan bedah plastik atau memakai bedak kecantikan. Kemudian, dalam masalah akidah, misalnya tepung tawar, kenduri laut, dan cincin batu akik. Selanjutnya, dalam hal ibadah, misalnya sholat tarawih, ibadah haji, dan lain sebagainya. Pertama, masalah dunia, muamalah. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makan menggunakan talam secara beramai-ramai, satu talam untuk beberapa orang. Sedangkan sekarang, makan menggunakan piring masing-masing. Bila timbul perbedaan pendapat mengenai mana yang baik dan bagus, jawabannya relatif, tergantung pada kepentingan masing-masing. Maka, bila timbul beda pendapat tentang cara mana yang dianggap baik dan bagus, jangan dipertengkarkan. Masing-masing mempunyai hak atas kebenaran. Rujukan. Hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Artinya, mengenai dunia kamu lebih tahu. Kemudian yang kedua, masalah akidah. Misalnya masalah ghaib, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, di sisi Allah, kunci-kunci masalah ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Kemudian dalam Al-Quran Surat An-Nazm ayat 39 yang artinya, dan bahwasanya pahala itu akan diterima oleh orang yang mengerjakannya. Rujukan, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, tetapi Dia mengampuni apa? Dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah, sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Ketiga, masalah ibadah, misalnya sholat dan ibadah haji, adalah suatu perbuatan yang memiliki kaifiat, tata cara, serta perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran disebutkan, Aqamus shalah, yang artinya, tegakkanlah sholat. Sedangkan tata caranya atau kaifiatnya datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bersabda, Sallu kama ra'aitumun usallu, yang artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi, apabila ibadah dikerjakan dengan menyimpang, melanggar, atau mengubah-ubah tata cara, kaifiat, yang telah ditetapkan, maka ancamannya adalah bid'ah, sesat, dan tempatnya di neraka. Arti kaifiat itu adalah kegunaannya, waktunya, tempatnya, bunyinya, hukumnya, tujuannya, dan penempatannya. Rujukannya, hadis riwayat Muslim. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quran, dan semulia-mulianya petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih. Seburuk-buruk perbuatan adalah yang diada-adakan, menambah-nambah, mengubah-ubah, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Rujukan lain, hadis riwayat Ahmad. Mengenai urusan dunia, muamalah, kalian lebih tahu. Dan mengenai agama, ibadah, dan akidah, ikutilah aku. Komentar. Jadi, dari rujukan yang tertera di atas, jelas dan tegas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan bahwa dalam perkara yang berkaitan dengan akidah dan ibadah, kita terikat pada petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Maka, apabila terdapat perbuatan, amalan, akidah, atau ibadah yang menyimpang, mengada-ada, atau mengubah-ubah kaifiat, tata cara,
atau petunjuknya, hal itu tidak dapat dibenarkan. Sebab, akidah dan ibadah bersumber dari Al-Quran dan hadis sahih, yang merupakan bentuk wahyu yang diwahyukan. Maka, siapapun dia, apakah mazhab, ulama besar, ustaz, profesor, dokter, doktorandus, dan sebagainya, bila melanggar atau menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya di atas, maka Allah dan Rasulnya menuduh mereka telah terjebak dalam bid'ah, sesat, dan tempatnya di neraka. Komentar. Pertama, jadi, dari dalil dan rujukan di atas, perbuatan seperti perbedaan pendapat tentang, misalnya, bolehkah menggunakan talam sebagai tempat makan bersama? Bila menimbulkan perbedaan pendapat, janganlah dipertengkarkan hingga menyebabkan pertikaian dan merasa diri paling benar. Serahkan kepada masing-masing. Inilah bentuk perbedaan pendapat yang tergolong khilafiyah atau furu'iyah, karena pendapat masing-masing merupakan hasil dari pemikiran, ijtihad, atau logika dari masing-masing ulama, bukan berasal dari wahyu yang diwahyukan. Kedua, bila perbedaan pendapat itu terjadi dalam masalah akidah dan ibadah, hal ini tidak boleh dibiarkan. Harus dicari penyelesaiannya, mana yang benar dan mana yang salah. Karena pendapat tersebut, di satu pihak merupakan hasil buah pikiran atau ijtihad ulama atau mazhab. Sedangkan di pihak lain, pendapat yang dipertentangkan adalah hasil dari Al-Quran dan hadis sahih, sunnah, atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah tentu atau pasti, perbedaan pendapat dari kedua pihak tidak dapat dibiarkan. Harus dicari mana yang benar. Sudah pasti, tidak ada pilihan lain yang benar adalah pendapat yang rujukannya dari Al-Quran dan hadis sahih. Sedangkan pendapat di pihak lain adalah hasil dari ijtihad. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi ancaman bagi siapapun yang mengubah-ubah petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka, ia dituduh melakukan bid'ah, sesat, atau syirik. Misalnya ibadah azan. Azan diperintahkan, diajarkan, atau disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca atau dikumandangkan untuk menunjukkan masuknya waktu salat fardu dengan kata-kata atau kalimat yang sudah ditetapkan dan tidak boleh diubah. Maka, bila seseorang menggunakan atau mengumandangkan azan ini untuk keberangkatan calon jemaah haji, penanaman mayat ke liang lahat, salat tarawih, atau salat idul fitri, maka inilah yang dituduh sebagai bid'ah, sesat, dan tempatnya di neraka. Dan beda pendapat ini bukanlah masalah khilafiyah atau fur'iyah, tetapi merupakan masalah prinsip yang harus diselesaikan. Mungkin ada yang mengatakan, apa salahnya? Kan maksudnya baik, bagus, syiar, menggugah hati nurani seseorang untuk beribadah. Maka jawabannya adalah, yang dicari bukanlah semata-mata hal yang baik, bagus, demi syiar dan sebagainya, tetapi yang dicari adalah kebenaran. Apakah perbuatan tersebut benar dan sesuai dengan ajaran, petunjuk, atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka, hal ini tidak bisa dianggap sebagai khilafiyah, fur'iyah, atau masalah sepele. Justru membiarkan dua pendapat ini hidup atau berjalan di kalangan masyarakat umat Islam, membiarkannya inilah yang menimbulkan perpecahan dan pergaduhan di kalangan umat Islam, yang diibaratkan seperti berpisahnya air dengan minyak, tidak dapat disatukan. Komentar. Bila bentuk beda pendapat itu misalnya, apakah imam membaca Al-Fatihah ketika memulai sholat dimulai dengan membaca bismillah secara jahar, kedengaran, atau sir, suara halus? Maka beda pendapat seperti ini, inilah yang disebut masalah khilafiyah atau fur'iyah. Karena kedua pendapat itu sama-sama benar, rujukannya sama-sama dari hadis syahih, sunnah, atau petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi di mana dulunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai membaca Al-Fatihah ketika sholat dengan suara kuat, jahar. Namun belakangan di hari tuanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillah dengan suara halus, sir. Jadi, kedua beda pendapat ini sama-sama benar dan boleh diamalkan. Inilah yang disebut masalah sepele. Jangan dipertentangkan karena sama-sama benar. Orang yang menganggap itu masalah khilafiyah atau sepele dan mengatakan tidak perlu dibahas, berarti dia membohongi atau membodohi umat. Karena menganggap wahyu setara, sama nilai kebenarannya, dengan pendapat ijtihad. Hal ini berarti merendahkan Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di satu pihak, dibandingkan dengan derajat ulama atau mazhab di pihak lain.
Keadaan ini bisa menyebabkan terjebak syirik dan bid'ah. Komentar, beda pendapat tentang sholawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah menggunakan kata Sayyidina atau tidak? Maka, mana yang benar? Apakah menganggap ini masalah khilafiyah yang tidak perlu dipertengkarakan, ataukah ini masalah bid'ah? Untuk hal ini, kita bahas selanjutnya dalam pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini dengan penuh perhatian. Semoga kita selalu diberikan kemampuan untuk memahami perbedaan pendapat dengan bijak dan tidak terjerumus dalam perpecahan. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Mari kita jaga ukhuwah dan terus belajar bersama dalam kebenaran yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.